Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintania Rita dengan NIM 18233101, Prodi Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi pertemuan keempat mengenai etika profesional. Yang pertama, etika profesi. Pengertian etika profesi atau profesional etis adalah sikap hidup berupa keadilan untuk dapat atau bisa memberikan suatu pelayanan profesional terhadap masyarakat itu dengan penuh ketertiban serta juga keahlian, yakni sebagai pelayanan dalam rangka melakukan tugas yang merupakan kewajiban terhadap masyarakat. Secara umum, pengertian etika profesi merupakan suatu sikap etis yang dimiliki seseorang profesional, yakni sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam mengemban tugasnya dan juga menerapkan norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus atau profesi di dalam kehidupan manusia. Etika profesi ini berperan sebagai sistem norma, nilai, serta aturan profesional dengan secara tertulis dengan tegas menyatakan apa yang benar atau baik serta apa yang tidak benar atau tidak baik bagi seorang profesional. Dengan kata lain, tujuan dari etika profesional ialah supaya seorang profesional tersebut bertindak sesuai dengan aturan serta juga menghindari tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik profesi. Tujuan dari etika profesi diantaranya terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat suatu profesi. Yang kedua, untuk menjaga serta juga mengelola kesejahteraan anggota profesi. Yang ketiga, untuk dapat meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat, untuk membantu meningkatkan mutu profesi. Yang kelima, untuk meningkatkan pelayanan profesi itu di atas keuntungan pribadi. Yang keenam, untuk menentukan standar baku bagi operasi. Yang ketujuh, untuk meningkatkan kualitas organisasi menjadi profesional dan juga terjalin dengan erat. Selanjutnya, prinsip dasar etika profesi. Yang pertama, prinsip tanggung jawab. Tiap-tiap profesional harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan dan juga terhadap hasilnya. Selain itu, profesional juga bertanggung jawab atas dampak yang mungkin menjadi dari profesinya bagi kehidupan orang lain atau masyarakat. Yang kedua, prinsip keadilan. Tiap-tiap profesional itu dituntut untuk mengedepankan keadilan dalam menjalankan pekerjaannya. Dalam hal tersebut, keadilan itu harus diberikan kepada siapa saja yang berhak. Yang ketiga, prinsip otonom. Tiap-tiap profesional mempunyai wewenang serta juga kebebasan dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Yang ketiga, prinsip integritas moral. Integritas moral ini merupakan kualitas kejujuran serta prinsip moral dalam diri seseorang yang dilakukan dengan konsisten dalam menjalankan profesinya. Yang kedua, etika kepegawaian. Etika kepegawaian adalah sebagai pedoman atau ukuran yang telah disepakati bersama secara musyawarah dan mufakat oleh para anggota kelompok profesi untuk ditaati, dihormati, dan dipraktikkan oleh pegawainya dengan penuh kesadaran dan penuh tanggung jawab. Etika kepegawaian aplikasi pada praktiknya terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, bertugas dengan penuh tanggung jawab dan semangat tinggi. Yang kedua, berperilaku dengan berbahasa sesuai dengan jabatan yang dimilikinya. Yang ketiga, taat, setia atau royal, penuh kepercayaan, menjaga nama baik perusahaan atau instansi. Yang keempat, mendukung dan membela ideologi negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan kebijaksanaan pemerintah. Yang kelima, karyawan harus melakukan pemberitahuan yang tidak bekerja. Yang keenam, pegawai harus menjaga, mempertahankan, dan membela keamanan dan rahasia perusahaan dan rahasia jabatan. Yang ketujuh, pegawai tidak menerima bingkisan yang berkaitan dengan jasa kepegawaian secara berlebih-lebihan. Dan yang terakhir, pegawai harus berlaku rajin, sopan, berkelakuan baik, dan menghindari pemogokan.
Materi selanjutnya yaitu hak intelektual, pengetahuan, dan keterampilan. Istilah haki atau hak atas kekayaan intelektual merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right atau IPR, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO atau Agreement Establishing the World Trade Organization. Pengertian intellectual property right adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi, yaitu hak asasi manusia. Haki atau hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada intinya, haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam haki adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia itu sendiri. Sekian penjelasan saya mengenai materi ini. Jika ada salah kata atau kalimat, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.